Ya, baik pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini di Kebon Pala, Jakarta Timur, kami telah terhubung dengan rekan kami, Hadisti Nur Arifah di pengungsian Kebon Pala. Baik Hadisti, seperti apa situasi terkini dari lokasi Anda melaporkan? Baik, Reni dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini warga terdampak dari banjir yang terjadi di Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, di mana ini ada sejumlah warga yang sudah dievakuasi dan diungsikan ke posko pengungsian, yang memang untuk posko pengungsian sendiri ini tersebar di beberapa tempat, mulai dari kantor camat, kantor kelurahan, kemudian juga balai-balai warga. Dan untuk pengungsian tempat saya melaporkan saat ini merupakan sekolah, yakni SMP 26 di daerah kawasan Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur ini. Dan tadi juga warga yang mengungsi di sini mengingat tadi hari ini melaksanakan ibadah puasa. Tadi pada saat berbuka puasa, warga yang terdampak ini sudah diberikan konsumsi ataupun juga asupan makanan pada saat berbuka puasa dari suku dinas sosial administrasi Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui seperti apa situasinya, kondisinya, saya akan coba untuk berbincang dengan salah satu warga yang berada di lokasi pengungsian ini. Baik, halo malam. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Malam, dengan Ibu Diva. Ibu Diva sendiri ini berada di posko pengungsian ini sudah sejak dari kapan Ibu? Baru tadi pagi jam 9 karena sudah masuk rumah. Berarti sudah sejak dari tadi pagi. Baik, Ibu tadi kan pada saat berbuka puasa ini tadi diberikan konsumsi gitu ya Bu ya. Seperti apa Ibu? Nasi kotak aja sih sama air. Iya. Ibu selain dari tadi konsumsi atau makanan, kira-kira ini apalagi sih Bu yang masih sekiranya diperlukan? Yang saya perlukan sih saat ini selimut untuk tatakan tidur dan obat-obatan seperti obat bayi, perlengkapan bayi gitu. Artinya untuk Ibu sendiri akan bermalam di posko pengungsian ini? Iya. Iya, bermalaman di sini. Kemungkinan kalau air sudah surut di malam ini pasti saya akan bersihkan. Kondisi rumah sendiri saat banjir ini ketinggian berapa? Sekitar 2 meteran lah. Iya, 2 meter. Di sini Ibu bersama siapa saja? Ini ada Mbah, ada nenek saya, ada adik sama mama. Artinya untuk kebutuhan ini masih banyak yang diperlukan seperti tadi selimut, kemudian juga untuk tempat tidur bagaimana Ibu? Ya, untuk tempat tidur sih kemungkinan kita bantalin dulu nanti pakai selimut yang ada gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, Reni dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh salah satu warga yang merupakan pengungsi berada di posko pengungsian ini memang mendapatkan makanan tadi pada saat berbuka puasa, namun ternyata masih banyak sekali justru bantuan yang masih diperlukan seperti tempat tidur yang layak, kemudian juga selimut, lalu tentunya pakaian bersih, keperluan bayi, begitupun juga obat-obatan. Karena tadi informasi yang kami dapatkan ada sekitar 300 kurang lebih ini warga yang diungsikan, yang dievakuasi, namun tidak seluruhnya berada di satu tempat ataupun satu posko pengungsian yang mana ini merupakan tersebar. Namun meskipun demikian juga ada sebagian warga yang masih mencoba untuk bertahan di rumah mereka meskipun tergenang banjir, karena rata-rata untuk rumah ini memiliki bangunan dengan tingkat 2 ataupun lebih, sehingga mereka memutuskan untuk tetap mengungsi di lantai 2 atau di lantai 3. Reni. Ya, Hadisti, boleh digambarkan suasana dan fasilitas yang ada di posko pengungsian, Hadisti? Baik Reni dan juga pemirsa, kalau dapat saya gambarkan untuk situasi di posko pengungsian saat ini, mereka berada di halaman ataupun juga di lapangan sekolah ini yang sudah disediakan, yang mana di atasnya memang ini tertutup atap. Namun kalau kita melihat tempat tidur ya, tampaknya ini masih kurang memadai, karena ini hanya ada beberapa matras yang tampaknya ini tidak cukup menampung seluruh warga yang berada di sini. Maka tadi disampaikan oleh salah satu warga yang mengungsi, mereka masih membutuhkan bantuan berupa tempat tidur yang layak, kemudian juga selimut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Begitu, Reni. Dan kalau obat-obatan sudah ada bantuan kah?
Apakah ada yang sakit Ya, Reni dan juga pemirsa terkait Baik, Reni dan juga pemirsa terkait obat-obatan juga ini juga menjadi salah satu keluhan yang diminta oleh warga, karena tadi warga menyatakan untuk obat-obatan hingga saat ini belum tersalurkan, dan salah satu juga yang paling penting kebutuhan ini adalah perlengkapan bayi, karena banyak sekali di sini warga yang terdampak ini nampaknya memiliki bayi dan juga balita. Dan kalau kita melihat situasi terkini untuk di satu tempat posko pengungsian ini di SMP 26 untuk kawasan halaman ini tidak terlalu besar sehingga terlihat begitu penuh diisi oleh warga-warga terdampak. Begitupun ini cukup terlihat bagaimana warga menumpuk di sini ya, artinya tidak semua warga tampaknya ini mendapatkan lahan ataupun juga fasilitas untuk tidur. Reni. Ya, melihat di sana situasinya begitu penuh begitu, apakah sudah ada posko yang akan segera dibangun lagi di sekitar situ atau seperti apa, Disti? Ya, Reni dan juga pemirsa, untuk posko di SMP 26 ini memang sudah cukup penuh, dan memang untuk posko ini tidak hanya satu, tersebar di beberapa tempat mulai dari kantor camat, kemudian juga kantor kelurahan, lalu juga ada sekolah-sekolah lainnya yang dijadikan posko, namun situasinya kurang lebih sama, masih penuh. Dan tampaknya kami belum mendapat informasi juga terkait apakah akan ada posko baru yang akan dibangun. Begitupun juga kalau kita bicara soal dapur umum, hingga saat ini dapur umum di hampir semua posko sampai saat ini belum terlihat atau belum disediakan, sehingga untuk kebutuhan konsumsi makanan yang dibutuhkan oleh warga, baik itu untuk menu sahur mereka nanti ataupun juga seperti tadi pada saat berbuka puasa ataupun menu sehari-hari untuk dikonsumsi, ini masih bentuknya bantuan dari suku dinas sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Reni. Ya, baik, terima kasih rekan Hadisti yang melaporkan dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Hadisti. Ya baik, selanjutnya kita akan mengupdate informasi terkini terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Ya. Aman, aman, aman. Lihat tanda tuh, lihat tanda. Ya. Belum bisa hadir evakuasi warga. Kami Kerukut, Kampung Kandang. Assalamualaikum Pak Haji. Siap. Ini Pak Haji mau koordinasi terkait penanganan banjir di perkampungan. Nggak bisa Bung Yuk. Yuk, kagak muat. Nggak bisa. Muat. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, orangnya mari. Ada berapa orang sih di sini? Bang, terus bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Mobil nggak susah udah. Ayo bang. Ya baik, kita akan mendengarkan keterangan langsung dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ada yang berani mengambil keputusan. Nah, untuk itu caranya adalah yang pertama dilakukan perubahan tata ruang secara mendasar di seluruh provinsi Jawa Barat. Evaluasi harus dilakukan sehingga ruang-ruang terbuka hijau, areal-areal pesawahan, rawa, areal daerah sungai harus menjadi areal yang diamankan kembali. Nah, setelah itu realokasi daerah masyarakat yang memang di lokasi-lokasi langganan bencana lebih baik yang juga ada. Saya bukan rencana, saya menjawab.
statement dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menanggapi soal banjir yang terjadi di Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa penanganan banjir akan dilakukan dengan relokasi dan secara jangka panjang akan memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Jawa Barat. Baik pemirsa, di layar televisi Anda bersama kita melihat suasana di posko pengungsian banjir di Rawajati. Saat ini nampak para pengungsi sedang menikmati santap malam dan juga santap berbuka puasa yang tengah disiapkan. Dan bisa kita lihat penerangan yang ada di posko pengungsian masih sangat minim dan belum semua pengungsi mendapatkan peralatan yang dibutuhkan seperti selimut dan juga tempat tidur. Banjir sendiri yang terjadi di Kampung Cililitan ini sudah terjadi sejak kapan dan Ibu sudah mengungsi di sini dari kapan, Bu? Dari Senin. Dari Senin. Oke, untuk rumah Ibu kan saat ini sudah terendam banjir, dari kapan dan kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Ya masih gitu-gitu juga. Masih tinggi. Ibu mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa senti, Bu, kurang lebih? Kurang tahu, saya belum lihat sih. Ya, 1 meter. Kalau ibunya sendiri sudah di sini saat ketinggian sudah berapa meter kurang lebih, Bu? Apa? Ibu sudah mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa meter? Semeter kali semeter lebih kali, itu nggak tahu juga. Yang pasti sudah cukup tinggi begitu sehingga Ibu mengungsi ke di sini gitu ya, Ibu. Ibu kalau untuk pasokan logistik makanan seperti itu di sini seperti apa, Bu? Apakah ada bantuan yang dikirim? Ada bantuan. Ada bantuan, tadi buka puasa juga ada bantuan. Ini bantuannya datang dari mana aja, Bu? Dari ini. Dari siapa tuh? Nggak tahu deh, bukan di bantuan ada gitu-gitu, nggak tahu dari siapa gitu. Dan pasti ada dari beberapa begitu ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga kami mendoakan semoga banjirnya cepat surut dan Ibu saat cepat kembali ke rumah Ibu mungkin ya. Ya baik, baru saja kita menyaksikan kondisi terkini dari posko pengungsian di Rawajati, Cililitan, Jakarta Timur. Ya pemirsa, banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat juga merendam sebuah pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Banjir terjadi akibat tanggul yang berada dekat mal jebol karena tidak kuat. Ya setelah arus tidak terlalu deras, jumlah pedagang mulai menyelamatkan barang dagangan mereka. Namun sebagian pedagang hanya bisa pasrah karena barang dagangannya tidak dapat diselamatkan. Tanggul Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ya dari rekaman video amatir, sejumlah pengunjung juga terjebak di lantai atas mal karena seluruh lantai dasar mal sudah terendam. Ya, banjir yang merendam pusat perbelanjaan ini terjadi akibat tanggul yang berada dekat mal jebol karena tidak kuat menahan debit air Kali Bekasi. Detik-detik arus deras banjir yang masuk melalui area parkir mal terekam kamera amatir warga.
Ya baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News hari ini. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Reni Arumsari, terima kasih dan sampai jumpa.